Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mardin Ahmad. Saya adalah pengajar biologi atau biasa disebut dengan coach biologi di salah satu bimbingan belajar terbaik di Gorontalo, yaitu di Brilliant Brain Gorontalo. Nah, hari ini saya akan membahas soal-soal Olimpiade Biologi, khususnya soal Olimpiade Biologi tingkat SMP ya. Bagaimana bentuk soalnya? Mari kita lihat. Oke, jadi sini kita akan membahas soal Olimpiade Biologi, yaitu OSK, Olimpiade Sains Kabupaten ya. Jadi untuk seleksi Kabupaten Biologi SMP tahun 2012. Oke, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita lihat. Oke, jadi ini adalah soal Olimpiade Biologi, seleksi Olimpiade Biologi Kabupaten SMP 2012 untuk nomor soal 59 ya. Oke, jadi di sini bentuk soalnya: perkembangan pada wanita dewasa ditentukan oleh kesehatan dan keutuhan organ reproduksinya. Bagian yang ditunjuk pada gambar organ reproduksi wanita di bawah ini adalah, nah di sini kita lihat ada pilihannya. Pilihan A itu ada ovarium, fimbriae, oviduct, uterus. Kemudian B, ovarium, oviduct, fimbriae, uterus. Kemudian bagian C, ovarium, fimbriae, oviduct, cervix. Kemudian bagian D, ovarium, oviduct, uterus, cervix. Oke, jadi ini sebenarnya adalah gambaran dari apa? Nah, untuk pembahasannya kita akan lihat pada slide berikutnya. Ini dia, ini pembahasannya. Jadi tadi itu dari soal ya, itu memperlihatkan adalah bagian struktur organ reproduksi wanita bagian dalam ya, atau internal sexual reproduction ya. Jadi di sini ternyata untuk organ reproduksi bagian dalam wanita terdiri dari yang namanya di bagian bawah ini namanya vagina ya. Ini adalah vagina, daerah dari vagina bagian dalam ya. Kemudian di sini ada yang namanya cervix canal ya. Oke, jadi untuk vagina itu sebenarnya vagina itu adalah bagian luar ya, bagian luar dari organ reproduksi pada wanita. Jadi organ reproduksi pada wanita itu ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, sekarang yang diperlihatkan ini adalah yang bagian dalam ya, atau bagian internal. Nah, jadi dia ada terdiri dari vagina bagian dalam ya, jadi bagian otot-otot bagian dalamnya. Kemudian ada namanya cervix canal atau saluran dari cervix. Cervix artinya leher rahim ya. Jadi bagian ini. Kemudian di sini ada namanya broad ligament ya. Broad ligament itu artinya ligamen yang lebar atau besar ya. Kemudian di sini ada daerah ini ya disebut dengan daerah uterus atau daerah rahim. Nah, uterus atau rahim itu terdiri dari layers atau lapisan-lapisan. Kalau kita lihat di sini dia ada 3 lapisan. Ada namanya perimetrium, kemudian myometrium dan endometrium. Nah, biasanya yang endometrium ini biasanya yang meluruh pada saat atau meluruh bersama dengan ovum pada saat tidak dibuahi atau tidak terjadi fertilisasi, sehingga dia pada saat menstruasi itu dia keluar darah ya. Jadi itu yang meluruh. Jadi dinding endometrium itu luruh pada saat terjadi menstruasi. Kemudian berikutnya ada yang namanya ovarian ligamen. Jadi ini ya, ovarian ligamen. Jadi ini ligamen dari ovarium ya. Kemudian di sini ada ovari ya, ovari atau telur ya, ovari indung telur maksudnya. Di dalamnya ada ovum atau sel-sel telur ya. Kemudian di sini ada namanya fimbriae, infundibulum maksudnya. Kemudian ada ampula dan isthmus, di mana bagian ini akan membentuk fallopi tuba atau tuba fallopi. Kemudian ini bagian fundus of uterus ya. Bagian fundus dari uterus ini fungsinya untuk atau bagian tertinggi dari uterus ya. Fungsinya ini biasanya dokter-dokter melihat bagian untuk melihat bagian ini ya. Jadi dokter-dokter biasanya melihat bagian fundus ini ya, untuk melihat usia kehamilan ataupun kehamilan ya. Kemudian untuk tuba fallopi ini dia terdiri dari 2 ya. Kalau lihat sini ada ampula dengan isthmus, itu membentuk fallopi tuba atau tuba fallopi, atau biasa disebut juga dengan saluran ya, saluran telur ini. Kalau kemudian infundibulum ini adalah bagian yang nantinya akan membentuk fimbriae ya, berupa strukturnya ini seperti tangan ya, jari-jari tangan. Nah, nantinya ini fungsinya untuk menangkap sel telur yang dihasilkan di indung telur atau ovarium. Nah, jadi kita kembali lagi ke soal. Jadi bagian ini adalah bagian yang
struktur bagian dalam organ reproduksi wanita, bagian yang ovarium ya, bagian ovarium, struktur ovarium. Jadi kembali lagi ini, jadi bagian satu lengan ini, satu lengan itu yang ditunjukkan dari soal itu yang sebelumnya ya. Jadi ini dia terdiri dari dua struktur lengan, seperti lengan maksudnya. Jadi itu salah satunya diperlihatkan di soal. Nah, jadi yang bagian yang ditunjukkan oleh B ya, termulai dari bagian B ini namanya fimbriae ya, tadi fimbriae. Tubuh yang berkembang dari infundibulum. Ini fungsinya untuk menangkap ovarium yang jatuh, yang dihasilkan ya, yang dihasilkan di indung telur atau ovarium. Kemudian bagian A ini adalah indung telur. Nanti di dalamnya ada sel telur atau ovum ya. Kita lihat di sini kan di dalamnya seperti ada telur-telur ya atau ovum. Nantinya ini kalau sudah matang ini siap untuk dikeluarkan. Kemudian kalau yang bagian C ini adalah bagian dari tuba Fallopi. Tuba Fallopi tadi kita lihat itu ada dua ya, ada bagian ismus ya. Kita kembali, ada bagian ismus dengan ampula ya. Kemudian kalau bagian D ini adalah bagian rahim ya, bagian dari dinding rahim atau otot ya, bagian dari rahim. Rahim ini fungsinya untuk sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan embrio ya. Jadi nantinya embrio yang hasil dari fertilisasi zigot kemudian berkembang jadi embrio di sini, itu akan berkembang dan tumbuh di sini ya. Jadi bagian A ini adalah bagian ovarium atau indung telur, nantinya ini akan berfungsi sebagai untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian bagian B ini adalah fimbra yang fungsinya untuk menangkap ovum yang dihasilkan. Kemudian bagian C ini adalah oviduct atau tuba Fallopi, saluran telur, dan bagian D ini adalah uterus. Sekarang kita lihat. Jadi di jawaban ini atau di soal ini jawabannya ditunjukkan oleh option bagian A ya, ovarium, bagian A, B, fimbriae, bagian C, oviduct, dan bagian D adalah uterus. Oke, itu adalah soal pembahasan Olimpiade Biologi untuk tingkat SMP tahun 2012 untuk nomor soal 59. Terima kasih, semoga bermanfaat.